Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, kami di sini akan memaparkan tentang informasi SDGs nomor 6, yaitu air bersih dan sanitasi. Sebelum kita masuk membahas tentang materi SDGs nomor 6 tentang air bersih dan sanitasi tersebut, kita akan mereview mata kuliah komunikasi organisasi. Nah, di minggu pertama kita berdiskusi selama 2 menit dan teman diskusi kita hanya mendengarkan. Jadi pada intinya kita menghargai teman kita dalam berbicara. Kita tidak boleh menyela sekaligus sama sekali. Dan setelah itu kita dibagikan kelompok untuk membahas SDGs dari 17 goals SDGs tersebut. Oke, setelah di minggu pertama kita sudah membagi kelompok, di minggu kedua kita menyampaikan isi SDGs yang kita dapat, yaitu tentang data statistiknya, tujuannya, dan rencana apa yang akan dipakai untuk kedepannya. Di minggu ketiga kita juga akan membahas tentang kata kunci yang diberikan oleh dosen, yaitu ada feminisme, masyarakat adat, sampah, dan lain-lainnya. Di minggu keempat, kita menonton video dan mencari organisasi yang mendukung SDGs masing-masing. Nah, video yang kita tonton yaitu Are We On Track? Realize the Global Goals. Video ini berisi tentang bagaimana 15 tahun ke depan untuk merubah dunia kita menjadi lebih baik lagi. Nah, di minggu kelima kita berdiskusi tentang human right. Nah, bagaimana hak asasi manusia ini berkaitan dengan SDGs kita? Tentu saja berkaitan, karena setiap manusia berhak untuk memiliki air bersih dan sanitasi. Nah, langsung saja kita masuk ke minggu ke-6. Minggu ke-6 kita berdiskusi mengenai SDGs nomor 13, yaitu perubahan iklim. Nah, kita membahas perubahan iklim yang ada di bumi ini, terkait sampah, panas, polusi, dan lain-lainnya. Dan ada 4 video yang kita tonton di perkuliahan ini. Yang pertama, video pertama yaitu What is Climate Change atau Start. What is Climate Change? Start here. Video kedua, Cause and Effect of Climate Change. Video ketiga, Climate Activities Greta Thunberg All You Need to Know. Video keempat atau yang terakhir, Greta Thunberg and Josh Manfred Make Start Film on Climate Crisis. Nah, itu adalah 4 video yang kami tonton tentang perubahan iklim. Dan di minggu terakhir atau minggu ke-7 kita berdiskusi dan menggabungkan 3 kelompok SDGs. Kelompok saya ada SDGs nomor 6, SDGs nomor 12, dan SDGs nomor 13. Teman-teman, setelah kita selesai mereview 7 pertemuan mata kuliah sebelumnya, kita akan langsung saja masuk ke intinya, yaitu SDGs nomor 6 tentang air bersih dan sanitasi. Nah, kira-kira apa itu SDGs? SDGs merupakan 17 tujuan dengan 169 capaian. Dan SDGs ini sudah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia dalam pembangunan untuk keberlangsungan manusia dan planet bumi. Dan SDGs ini lahir pada tahun 2015. Nah, apa sih keterkaitan SDGs ini dengan mata kuliah komunikasi organisasi? Nah, tentu saja karena SDGs sendiri merupakan salah satu organisasi dunia atau agenda dunia yang pastinya membutuhkan suatu komunikasi dalam organisasi. Nah, di awal tadi kan saya sudah menyebutkan tentang 17 goals SDGs. Nah, salah satunya tentu saja air bersih dan sanitasi. Nah, target SDGs nomor 6 tentang akses air bersih dan sanitasi ini
Tentu saja memastikan ketersediaan dan manajemen air bersih yang berkelanjutan dan sanitasi bagi manusia. Nah, adapun target-target pada SDGs nomor 6 ini yaitu yang pertama, pada tahun 2030 mencapai akses universal dan adil terhadap air minum yang aman dan terjaga untuk semua. Dalam artian, pada tahun 2030, seluruh manusia dari kalangan apapun berhak mendapatkan air bersih yang aman serta terjangkau untuk semuanya. Yang kedua, target yang kedua, pada tahun 2030 memperbaiki kualitas air dengan mengurangi polusi, menghapuskan pembuangan limbah, dan meminimalisir pembuangan bahan kimia dan materi berbahaya. Dalam artian, ketika kita ingin menjaga air bersih dan sanitasi, kita harus menjaga aliran-aliran sungai yang ada di Indonesia ini atau di lingkungan kita, agar seluruh manusia, masyarakat mendapatkan air bersih yang aman dan tidak tercemar oleh limbah serta bahan kimia yang lainnya. Nah, setelah target yang kita bahas kali ini, kita akan masuk untuk membahas salah satu organisasi yang mendukung SDGs ini, yaitu IDWA. Dan organisasi ini akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Ana Juhana. Nah, teman-teman, sekarang kita akan membahas salah satu organisasi yang pro terhadap SDGs nomor 6, yaitu IDWA. IDWA itu panjang dari Indonesian Water Association, yang didirikan pada tahun 26 Oktober 2016. Asosiasi ini terdiri dari perseorangan dan perusahaan seperti pemasok air dan utilitas air seperti air limbah, produsen, dan konsultan. Mereka memasok ke firma hukum dan lembaga akademik yang aktif dalam industri air. Kedua, menyediakan kolaborasi forum dan pertukaran gagasan dan pengakuan di antara perusahaan dan mempromosikan kesadaran akan masalah air di kalangan masyarakat. IDWA mengedepankan pandangan anggota kepada yang berwenang dan membuat representasi pada fokus IDWA strategis. Juga berkontribusi dan mempromosikan sumber daya air dan kelestarian lingkungan. Asosiasi ini independen yang berdasarkan pada Pancasila dan didirikan dengan Woro Sriwahyuni. Menurut informasi dari Bapak Insinyur Dwi Handayani, selaku Ketua Umum pada IDWA, mengatakan bahwa organisasi ini pro terhadap SDGs nomor 6. IDWA ini banyak mengerjakan proyek terkait air bersih dan air limbah. Data yang kita dapat mengacu pada air bersih berdasarkan Permeskes atau Persatuan Menteri Kehutanan mencapai 32% dan pada tahun 2017 air limbah mengacu pada MNLH atau Menteri Negara Lingkungan Hidup yang berjumlah pada 5% pada tahun 2016. Nah, itu sedikit paparan dari IDWA atau organisasi yang pro terhadap SDGs nomor 6. Setelah itu kita akan membahas teori yang berkaitan dengan SDGs ini, yaitu yang pertama teori struktural klasik organisasi atau organisasi atau tradisional. Teori ini bisa disebut juga sebagai teori mesin yang berkembang sejak tahun 1800-an pada abad ke-19. Dalam teori ini, organisasi digambarkan sebagai lembaga yang tersentralisasi dengan tugas-tugasnya yang terspesialisasi, juga memberikan petunjuk mekanistik struktural yang laku sehingga tidak kreatif, monoton, dan tanpa inovatif. Kenapa kita memilih teori ini? Karena sudah dijelaskan bahwa teori ini struktural dan tidak kreatif, monoton, dan tanpa inovatif. Karena SDGs memang struktural dan tidak kreatif dan monoton, karena dia SDGs ini hanya melanjutkan goals yang belum tercapai pada organisasi MGDS. Ada juga teori yang kedua, yaitu pengertian komunikasi organisasi menurut Greenbaum. Greenbaum menjelaskan bahwa komunikasi organisasi adalah komunikasi yang mencakup komunikasi formal dan informal organisasi. Greenbaum menjelaskan lebih lanjut bahwa
Peranan komunikasi organisasi ialah sebagai sarana untuk mengordinasi unit-unit organisasi guna mencapai tujuan organisasi. Kenapa kita memilih teori komunikasi organisasi ini yang cocok dengan SDGs? Karena memang SDGs ini itu mengordinasi unit-unit organisasi lainnya guna untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi seperti yang telah dipaparkan oleh teman saya tadi, yaitu ada tujuan-tujuan atau goals SDGs itu ada 17 goals. Teman-teman, sedikit informasi yang kita sampaikan mengenai SDGs nomor 6 air bersih dan sanitasi ini, serta review materi kuliah di 7 pertemuan sebelumnya. Apabila ada informasi yang kurang tepat yang kami sampaikan dan hal-hal yang menyinggung orang-orang yang tidak berkenan, kami mohon maaf sebelumnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.